Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, di materi berikutnya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, membaca Al-Qur'an secara tartil. Yang kedua, memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan mim mati. Dan yang ketiga, memahami makna kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 134. Baiklah, selanjutnya yuk kita belajar membaca Al-Quran secara tartil. Kita mulai dengan Quran surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Di bagian yang diwarna hijau itu adalah hukum bacaan qalqalah. Jadi dibacanya memantul. Ajron, bukan ajron tapi ajron. Ada pantulannya. Disebut dengan hukum bacaan qalqalah. Baiklah, selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sama seperti ayat yang sebelumnya, di tanda hijau, di warna hijau itu ada hukum bacaan qalqalah, dibacanya memantul. Bisobri, bukan sob tapi bisobri, dan ada gunnah, innallaha ma'as-sabirin. Ayat yang selanjutnya Quran surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa. Yunfiquna, yunfiqu dibaca dengung, dan hukum bacaan gunnah anin nas. Baiklah anak-anak, silahkan kalian belajar dan latihan di rumah cara membaca Al-Quran, cara membaca ayat Al-Quran secara tartil. Perhatikan panjang pendeknya dan hukum bacaan qalqalah, ikhfa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mari kita pelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ada 4. Yang pertama izhar, kemudian iqlab, kemudian idgham, dan yang keempat ikhfa. Izhar artinya jelas. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, hamzah, ha, kho, ha, ain, ghain. Contohnya min aqtori, rogodan haitsu, sawaun alaihim, tahtihal anhar. Kemudian ada yang kedua iqlab. Iqlab artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan merapatkan kedua bibir disertai dengung, sehingga suara nun mati atau tanwin berubah menjadi mim mati. Contohnya summum bukmun, muhitum bil kafirin, mim ba'di, awwala kafirin bih. Selanjutnya ada idgham. Idgham artinya memasukkan. Jadi apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Sedangkan
idgham bila guna apabila bertemu dengan la dan ro. Contohnya, bisuratim mim misli itu idgham biguna. An nafsin idgham biguna. Hudal lil muttaqin idgham bila guna. Mir rabbihim idgham bila guna. Selanjutnya yang terakhir ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut ini. Nah, cara membacanya adalah dengan mendengungkan secara samar. Contohnya, antanfuzu wa ma unzila min qablika kulli syai'in qadir in kuntum shadiqin min duni. Baiklah, selanjutnya hukum bacaan mim sukun. Ada 3, yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga izhar syafawi. Ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya, inna rabbahum bihim fa idza hum bisahirah. Jadi di hum bisahirah, bukan hum bisahirah tapi hum bisahirah, 2 harokat. Nah gitu ya, seperti didengungkan karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya idgham mimi. Idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim sukun lagi. Ya, contohnya alaihim muqsadah. Mim mati bertemu dengan mim. Alaihim muqsadah. Ala qulubihim makanu. Qulubihim makanu. Nah, yang terakhir ada izhar syafawi. Izhar syafawi apabila mim sukun atau mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Nah, contohnya lahum ajrun alaihim hafizin innahum yakidun. Silakan kalian latihan di rumah, kalian pelajari, lalu apabila ada yang tidak paham silakan bertanya ya. Dan nanti setelah ini akan ada latihan tentang hukum bacaan mim sukun dan nun mati atau tanwin ya. Baiklah, kalau begitu semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum.